Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas sebuah kaidah yang agung, kaidah kehidupan yang bersumber daripada Al-Quranul Karim, yang bersumber dari kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kaidah ini ahibati fillah, kaidah yang mungkin dapat kita implementasikan, bukan mungkin lagi, bahkan bisa kita implementasikan dengan keadaan-keadaan umat kita zaman sekarang ini. Keadaan-keadaan dakwah. Ya subhanallah, bagaimana tatkala seseorang mengajak kepada qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah, ternyata gangguan-gangguan di sana amat sangat banyak. Bahkan tidak hanya terjadi pada zaman kita sekarang ini, tetapi terjadi pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Bagaimana para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka harus bersabar ketika mereka menghadapi itu semuanya. Kaidah ini berada pada surah Fatir ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu fi hadhihi al-ayah wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura istikbaran fil ardi wa makra as-sayyi fala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam ayat ini bagaimana orang-orang kafir ketika itu mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan bahwa kalau seandainya datang kepada mereka orang yang memberikan peringatan, maka mereka akan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan mereka akan menjalankan, mereka akan menerima petunjuk tersebut. Falamma ja'ahum nadhirun, tapi tatkala datang kepada mereka orang yang memberikan peringatan kepada mereka, apa yang mereka lakukan? Ma zadahum illa nufura, yang mereka lakukan tidak lain tidak bukan adalah jauh daripada kebenaran. Istikbaran fil ard, mereka sombong di muka bumi ini. Wa makara sayyi, dan mereka membuat makar yang buruk. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi, dan rencana yang jahat hanyalah akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin,
Apakah mereka tidak mau melihat bagaimana sunnatul awwalin, kondisi-kondisi umat-umat terdahulu? Falan tajida li sunnatillahi tabdila, dan sungguh tidak ada yang mampu merubah sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Walan tajida li sunnatillahi tahwila, ataupun tidak akan ada orang yang mampu untuk merubah, untuk mengganti sunnah-sunnah Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaidah yang akan kita ambil di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli." Bahwa rencana yang jahat, perbuatan makar yang jahat hanyalah akan menimpa kembali orang yang membuat makar tersebut. Jadi kalau seandainya ada orang yang berusaha untuk membuat makar, dan tentu Allah Subhanahu wa taala di sini katakan as-sayyi, makar yang buruk, karena makar itu dibagi menjadi dua. Makar yang diperbolehkan adalah tatkala makar tersebut digunakan untuk sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Tapi kalau seandainya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci, bahkan makar-makar tersebut untuk menghalangi dakwah, menghalangi tersebarnya firman Allah Subhanahu wa taala ataupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat semuanya, maka sungguh ini adalah makar yang buruk. Maka disitulah Allah mengatakan dalam surah Fatir ayat yang ke-34, al-makru sayyi, makar yang buruk. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf, surah Yunus, bukan Yusuf. Dalam surat Yunus ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala yaqul, ya ayyuhan nas innama baghyukum ala anfusikum. Wahai manusia, ingat, ini panggilan tidak hanya khusus untuk orang-orang yang mukmin atau orang-orang yang kafir, tapi seluruh manusia. Bahwa innama baghyukum, perbuatan kezaliman kalian ala anfusikum, akan kembali dampaknya kepada diri kalian sendiri. Di dalam ayat yang lainnya, surah Al-Fath ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsih. Barang siapa yang melakukan pelanggaran janji atau mengingkari janji, maka hakikatnya dia telah mengingkari janjinya atas dirinya sendiri. Kemudian dengan uslub yang lainnya atau dengan bahasa yang lainnya, dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-42, Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, wa qad makara alladhina min qablihim falillahil makru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafs wa saya'lamul kuffaru liman 'uqbad dar. Bahwa wa qad makara alladhina min qablihim, orang-orang terdahulu sebelum mereka itu juga pernah membuat makar. Tapi ingat, falillahil makru jami'a, bahwa makar tersebut hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma taksibu kullu nafs, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui segala apa yang diperbuat seluruh manusia, seluruh jiwa. Wa saya'lamul kuffaru liman 'uqbad dar, dan lihatlah orang-orang kafir, mereka akan mengetahui tempat setelahnya, artinya akibat atas apa yang telah mereka lakukan. Kemudian
uslub yang lainnya dalam surah Ibrahim ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa qad makaru makrahum wa 'indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Sejatinya mereka makar-makar mereka yang mereka lakukan wa 'indallahi makruhum, Allah itu juga punya makar. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal, dan sejatinya makar mereka itu enggak akan sanggup untuk menghilangkan yang namanya gunung. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi, ada di dalam surah Yunus, ada di dalam surah Ar-Ra'd, ada di dalam surah Ibrahim, ada di dalam surah Al-Fath, semuanya menunjukkan bahwa makar yang dibuat oleh seseorang, sejatinya makar tersebut dampaknya akan kembali kepada dirinya. Kita akan melihat sebuah contoh yang dilakukan oleh saudaranya Yusuf alaihissalam, Nabi kita Yusuf alaihissalam. Apa yang mereka lakukan? Akibat rasa dengki atas saudaranya, akhirnya mereka membuat sebuah makar. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Yusuf ayat yang ke-102, "Wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah bersama mereka tatkala mereka sepakat untuk membuat sebuah makar. Ikhwati Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, mereka berusaha untuk mengeluarkan Nabi Yusuf dari keluarganya. Bagaimana caranya agar Nabi Yusuf ini tidak lagi bersama bapaknya? Perhatian bapaknya kembali kepada mereka, kasih sayang bapaknya kembali kepada mereka. Kalau terjadi seperti ini, Pak, maka perlu ditanyakan. Kita ini perlu belajar dengan Nabi Yakub. Atas apa yang menjadikan anak-anaknya mereka saling ada yang iri. Kalau zaman sekarang, Pak, orang-orang yang sudah dewasa, anak-anak yang sudah dewasa malah kayaknya senang kalau nggak dapat perhatian orang tua. Bahkan malah pergi entah kemana. Telepon pun kalau orang tuanya yang telepon. Kalau enggak akan telepon ke orang tuanya, wal'iyadu billah. Padahal dari kecil sampai besar kita dididik oleh mereka, kita dijaga oleh mereka. Tapi tatkala kita sudah besar, perhatian kita ternyata berpindah kepada orang yang sudah lama mendidik kita dan juga menjaga kita. Wal'iyadu billah. Maka disinilah kita melihat atas kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam yang telah menimpa beliau, dan bahkan beliau berusaha untuk memaafkan atas apa yang telah mereka perbuat kepada Nabi Yusuf alaihissalam, tanpa berusaha untuk berbuat zalim kembali kepada mereka, membalas atas apa yang mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan makar tersebut kepada mereka, dan akhirnya apa? Kita lihat Nabi Yusuf menjadi orang terkemuka di suatu negara, mendapatkan sebuah amanah, dan bahkan saudara-saudaranya dan bahkan orang tuanya pun akhirnya tunduk kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka para ulama di sini memberikan sebuah kesimpulan bahwa makar-makar yang ada sekarang ini, cara yang tepat agar pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita adalah yang pertama dengan sabar. Kemudian berusaha untuk memaafkan atas apa yang telah mereka lakukan.
dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghentikan makar tersebut. Syukur-syukur kalau kita doakan orang yang telah membuat makar keburukan kepada kita agar diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan implementasi daripada sabar. Tidak hanya sabar ketika dilukai, tapi bahkan membalas dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu mendoakan agar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisahnya Nabi Isa alaihissalam, yang mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa, tapi kemudian apa? Wama qataluhu, Allah katakan wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Musa itu Nabi Isa tidaklah dibunuh, tidaklah disalib, akan tetapi yang disalib adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan para tarikh, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang diserupakan tersebut adalah sebelumnya orang yang memfitnah Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Allah serupakan nih orang tersebut, ya, dan makar yang dia buat akhirnya kembali lagi kepada dirinya sendiri. Walaupun beberapa ulama mengatakan, menjelaskan yang syubbiha lahum di sini, ada yang sebuah riwayat yang mengatakan murid beliau. Tapi di sisi yang lainnya, kalau seandainya kita kembalikan kepada kaidah ini, maka yang lebih dekat adalah orang yang telah membuat makar, membuat fitnah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kisah yang lainnya, bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kisah beliau terhadap orang-orang yang menyelisihi beliau. Tidak hanya satu kisah saja. Bagaimana ketika kita membaca dari awal beliau diutus sampai beliau wafat, begitu banyak makar-makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menjatuhkan dan bahkan membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi kitabihil karim dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-30, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Tatkala orang-orang kafir Quraisy mereka menginginkan untuk menangkap dirimu, au yaqtuluka atau bahkan membunuh dirimu, au yukhrijuk atau ada yang pengen mengeluarkan engkau dari tanah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka membuat makar dan ketahuilah Allah lah yang memiliki makar. Wallahu khairul makirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembuat makar. Tapi bagaimana kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akhirnya kembali ke Makkah dalam sebuah kejadian yang para ulama mengatakan sebagai Fathul Makkah. Apakah kemudian beliau membabi buta masuk ke Makkah dengan membunuh orang-orang Quraisy di sana, orang-orang kafir di sana? Ternyata tidak. Bahkan memberikan sebuah pengumuman yang itu kembali kebaikannya kepada mereka. Barang siapa yang memasuki rumah Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abi Sufyan maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Sungguh bagaimana kita melihat kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika beliau akhirnya hijrah bersama sahabat beliau yang bernama siapa? Abu Bakar As-Siddiq, sampai-sampai
dedengkot kafir Quraisy mereka mengumumkan, barang siapa yang dapat membunuh Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan 100 unta. 100 untanya bukan 100 unta biasa, Pak. Unta merah, Pak. Yang harganya luar biasa mahal. Dan bahkan bagaimana beliau alaihissalam ketika berdakwah ke Taif, apa yang beliau dapatkan? Apakah seluruh kaum daripada orang-orang Taif kemudian masuk Islam? Enggak. Tapi ketika itu beliau bersabar dan mendoakan kebaikan untuk kaum tersebut. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-127 sampai dengan 128. Allah taala yaqul wasbir wama sabaruka illa billah wala tahzan 'alaihim wala taqu fi dhaikin mimma yamkurun. Bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad. Wama sabaruka illa billah, dan sejatinya kesabaranmu akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan, jangan sedih, alaihim, atas apa yang telah mereka lakukan, wala taqu fi dhaikin, dan jangan sampai merasa kamu itu sempit dadanya. Tapi lapangkanlah dadamu, mimma yamkurun, atas apa yang telah mereka makarkan, mereka perbuatkan. Innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan juga bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka di sini Bapak-bapak sekalian, para ulama mengatakan bahwa cara agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas sebuah makar mereka, yaitu yang pertama apa? Bersabar. Kemudian kita kuatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk selalu berbuat baik. Dan ada sebuah kisah yang sangat luar biasa, yang mana kisah ini terjadi oleh seorang ulama ahlul hadis. Bahkan kitabnya dikatakan as-sahih kutubi musannafah, kitab yang paling sahih dan disepakati seluruh para ulama. Yaitu siapa? Yaitu hadis Abi Dawud. Nah, Sahihul Bukhari. Dan insya Allah Pak, nggak ada kelompok yang nggak mau nerima Sahih Bukhari. Kalau sebuah kelompok kok menolak Sahih Bukhari, langsung sudah terlabel bahwa kelompok ini nggak benar, kelompoknya sesat. Nggak ada yang berani untuk menolak, kecuali seperti ingkarus sunnah contohnya. Mereka yang tidak mengakui sunnah-sunnah atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sekelas beliau saja, ketika di zaman beliau ada orang yang dengki, ada orang yang iri kepada Al-Imam Al-Bukhari. Sampai-sampai apa? Ada orang yang mengatakan, wahai imam, kenapa engkau tidak mendoakan keburukan kepada mereka? Karena mereka itu sudah berbuat zalim kepada dirimu, mengfitnah dirimu, dan bahkan berbuat dusta atas dirimu. Maka apa yang beliau katakan? Qala Nabiuna sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talqawni 'alal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan diriku di fil haud, di telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man da'a 'ala zalimih, barang siapa yang berdoa keburukan terhadap orang yang berbuat zalim kepada dirinya, faqad intasara, sungguh dia akan mendapatkan pertolongan. Tapi apa yang dilakukan oleh
Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau pengen tuh ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pengen berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mendahulukan yang namanya as-sabar, sabar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri bersabda, "Isbiru, bersabarlah kalian hatta talqauni fil haud, sampai kalian bertemu denganku nanti di telaga." Nasallallahu subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dipertemukan semuanya di telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa lagi yang mau kita contoh, ahibati fillah, kalau tidak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad sadaqa Allah subhanahu wa ta'ala id yaqul wa la yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Maka kita ini harus memperkuat iman kita, yakin bahwa makar yang telah orang-orang perbuat, apalagi makar-makar keburukan, tunggulah bahwa semuanya itu akan kembali kepada mereka sendiri. Kita nggak perlu untuk adu fisik dengan mereka, tapi cukuplah kita dengan bersabar. Cukuplah kita memperkuat ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tak bosan-bosannya kita selalu berbuat baik. Maka makar tersebut akan kembali kepada mereka sendiri. Tinggal kita ini mau sabar atau enggak. Mentang-mentang kita punya kekuatan, akhirnya ya udah ayo bismillah, sama-sama kita punya kekuatan, ayo kita perang. Enggak. Dan subhanallah, sebuah faedah yang sangat luar biasa. Kemarin tatkala kita daurah dengan dua masyayikh, yaitu Syekh Al-Ustaz Dr. Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, dan juga Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani Al-Jazairi, mendapatkan sebuah pelajaran, dan itu menampar kita semuanya sebagai seorang dai. Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita sama muslim. Kita katakan mereka adalah saudara kita, walaupun mereka telah melukai diri kita, walaupun mereka telah berbuat buruk kepada diri kita. Maka katakanlah bahwa mereka adalah saudara kita. Mereka perlu yang namanya bimbingan, mereka perlu yang namanya doa-doa kebaikan. Maka jangan sampai kita ini mendoakan sesama saudara kita keburukan-keburukan yang ada. Usahakan atas apa yang telah mereka lakukan kita bersabar. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat membolak-balikan hati mereka. Karena kalau Allah sudah mengatakan fulan hati antum baik, maka tidak ada yang dapat menyesatkan orang tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang masyhur yang sering kita dengar di dalam khutbah Jumat, may yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, enggak ada orang yang dapat menjadikan mereka tersesat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kalau kita melihat ayat-ayat di dalam Al-Quran, ternyata banyak sekali yang menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan makar, perbuatan-perbuatan buruk akan kembali kepada mereka. Contoh yaitu tatkala seorang membuat hilah, membuat tipu daya agar menjadikan yang namanya riba menjadi sesuatu yang halal. Maka Allah Ta'ala mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Dan kemudian orang-orang yang menghalalkan, berusaha untuk mencari hilah, yaitu apa? Mencari ikan di hari Sabtu dilarang. Yaitu orang-orang siapa? Yang dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu?
Orang-orang Yahudi. Tapi apa yang mereka lakukan? Berusaha membuat hilah, tipu daya, makar. Mereka meletakkan di hari Jumat. Mereka katakan, kan hari Sabtu kita tidak melakukan apa-apa. Kemudian hari Ahadnya baru mereka mencari. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka? Wa kunu qiradah. Jadilah kera. Allah jadikan mereka menjadi kera karena sebab atas apa yang telah mereka lakukan. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Ana minta maaf tidak bisa menyampaikan sampai akhir waktu karena ada sebuah hal yang perlu kita kerjakan. Wallahu taala alam bisawab. Naqtatim hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.